Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh sukacita yang besar oleh anugerah Tuhan pagi hari ini. Tuhan karuniakan kepada kita satu kesegaran, semangat yang baru untuk kita dapat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengawalinya dengan belajar firman Tuhan bersama-sama dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru, semangat yang baru, bahkan kekuatan yang baru dari Tuhan menjalankan segala apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dengan pertolongan dari Tuhan. Berkati kami semua, Sobat Messenger, di dalam mengawali hari kami dengan mendengar suara Tuhan dalam Bread of Life. Roh Kudus yang berikan pencerahan pengertian kepada kami dengan firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi rema, menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama hingga ke-12. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 12. LAI berikan judul di sana, nasihat supaya hidup kudus. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara Sobat Messenger, yaitu menguatkan orang lain. Menguatkan orang lain. Richard sedang berjuang untuk mencapai puncak tebing. Dan ketika dia menjadi lelah, dia berhenti sesaat. Dilihatnya puncak tebing ternyata masih jauh bagi Richard. Saya sudah lelah. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk mencapai puncak tebing itu. Hari itu Richard
sedang memanjat tebing bersama dengan Kevin, sahabatnya. Kevin ada di bawah. Dia sedang memegang tambang pengaman bagi orang-orang yang memanjat tebing, yaitu Richard yang saat itu sedang memanjat tebing. Richard yang lelah untuk mencapai puncak tebing, dia melihat ke bawah dan berkatakan kepada Kevin, sahabatnya, "Aku sudah capek. Aku rasanya tidak sanggup lagi. Tolong aku tarik ke bawah. Turunkan aku." Ketika Kevin mendengar sahabatnya ingin menyerah, tidak melanjutkan lagi usahanya untuk mencapai puncak tebing, Kevin kemudian memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada sahabatnya ini. Dia mengatakan bahwa kamu sudah melangkah jauh, kamu sudah sampai jauh sekali dari dasar tanah ini. Kau akan mencapai tebing sebentar lagi. Jangan menyerah. Kamu bisa. Kamu punya kesempatan. Sayang sekali jika engkau mundur di saat-saat sekarang ini. Mendengar Kevin yang mengatakan bahwa kamu bisa. Dan sayang sekali engkau sudah melangkah jauh tinggi sekali dan sebentar akan mencapai puncak. Membuat Richard kemudian mendapatkan semangat yang baru, kekuatan yang baru ketika mendengar apa yang dikatakan Kevin, sahabatnya ini. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, kemudian Richard melanjutkan untuk memanjat tebing. Dan benar, dengan segera Richard dapat mencapai puncak tebing dengan baik. Itu karena ada dorongan semangat, kekuatan yang diberikan oleh Kevin, sahabatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, sungguh kita menyadari akan arti penting memberikan semangat, memberikan dorongan kekuatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih kepada mereka yang mulai putus asa dalam kehidupannya. Terlebih ketika mereka yang mau mundur dari apa yang sedang dijalaninya. Terlebih bagi mereka yang mulai putus harapan terhadap apa yang sudah dijalaninya. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika, nasihat kepada mereka bahwa Tuhan Allah sudah memanggil kamu untuk hidup kudus, memanggil kamu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan dikatakan supaya kamu lebih bersungguh-sungguh melakukannya. Satu dorongan dari Paulus agar jemaat di Tesalonika tidak menjadi putus asa ketika mereka hidup di tengah masyarakat yang hidup dalam keberdosaan. Ada penyembahan berhala di sana, ada kehidupan percabulan di sana yang dilakukan secara massal, banyak terjadi di tengah lingkungan orang-orang percaya. Dan Paulus mengingatkan supaya kamu lebih sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu untuk hidup kudus. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Paulus menyadari jemaat di Tesalonika perlu dorongan, perlu semangat, motivasi untuk terus setia kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang dilakukan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kalau kita melihat jemaat di daerah Makedonia, salah satunya adalah Tesalonika, kota ini. Gambarkan mereka hidup di dalam keterbatasan.
Mereka hidup dalam kemiskinan, dalam kekurangan, tetapi kasihnya kepada saudara-saudara seiman begitu besar. Kita melihat di dalam surat di Korintus, Paulus mengatakan bahwa jemaat di Makedonia dan tentu ada Tesalonika, mereka memberikan bantuan melebihi dari apa yang sanggup mereka berikan. Bahkan ketika dikatakan tidak perlu bantu karena kehidupanmu ada dalam kesusahan. Cuman di Tesalonika tidak mau lepas tangan. Cuman di Makedonia tidak mau lepas tangan. Aku tetap akan ambil bagian untuk menolong sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman yang hidup dalam penderitaan. Mengambil bagian dalam menolong saudara-saudara seiman yang mengalami kesusahan. Dan dikatakan oleh Paulus, mereka memberi lebih besar dari kemampuan mereka. Jemaat Tesalonika belajar untuk mengasihi dengan bukan saja memberi, tapi teladan hidup mereka menguatkan orang lain. Bahkan jemaat di Korintus yang dikatakan jemaat yang penuh dengan karunia, jemaat yang diberkati dengan kemakmuran, untuk juga terus tergerak hati untuk mengambil bagian, memberikan persembahan bantuan pertolongan kepada saudara-saudara seiman. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, menguatkan orang lain menjadi satu bagian yang penting dalam kehidupan kita di tengah-tengah orang-orang Kristen, komunitas kita, gereja kita. Alkitab menggambarkan kehidupan kita orang-orang percaya dalam komunitas adalah satu tubuh dengan berbagai anggota tubuh. Satu tubuh Kristus dengan berbagai anggota tubuh. Setiap kita masing-masing memiliki bagian, kemampuan, potensi yang diberikan Tuhan satu dengan yang lain. Yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tapi satu tujuan, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika ada jemaat, ketika ada saudara seiman kita yang sakit, kita mendoakan, kita mengunjunginya, kita menghiburkan ketika mungkin mulai patah semangat, putus harapan. Kita berikan semangat, dorongan untuk terus setia dan berseru meminta pertolongan dari Tuhan. Ketika kita melihat ada saudara-saudara kita hidup dalam keterbatasan dan perlu bantuan, kita pun tergerak hati untuk bukan saja mendoakan, tetapi juga mengambil bagian di dalamnya. Di dalam surat Yakobus kita membaca satu peringatan bagi orang-orang Kristen. Kamu bukan saja sebagai pendengar firman Tuhan, tapi juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ceritakan di dalam surat Yakobus, ada saudara seiman yang datang beribadah. Di dalam keterbatasan sedang kelaparan, sedang kedinginan. Tapi ada orang-orang Kristen hanya mengatakan, aku akan mendoakan kamu. Segera pulanglah, makan, dan kenakan kain hangat. Tidak memberikan bantuan sama sekali. Pertolongan sama sekali. Hari ini kita diingatkan kembali betapa penting bagi kita untuk menguatkan orang lain, terlebih saudara-saudara kita seiman di dalam hidup kudus, di dalam hal saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga hari demi hari kita dapat melalui dengan melihat ada banyak anak-anak Tuhan. Dia setia beribadah, setia untuk berbagi satu dengan yang lain, sehingga dalam satu tubuh Kristus itu mengalami pertumbuhan yang makin hari makin kuat. Bapak Ibu, saudara sobat messenger, mari kita lihat di sekitar kehidupan kita
Adakah saudara-saudara seiman, mereka yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan kekuatan, penguatan, nasihat dari kita, agar mereka tetap dapat hidup kudus dan boleh mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan yang dijalaninya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami juga mengalami kesulitan, pergumulan, beban berat, kesedihan. Tapi sungguh hari ini kami diingatkan kembali akan peran kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai satu anggota tubuh Kristus, untuk saling menguatkan, mengasihi satu dengan yang lain. Kami menyadari betapa penting bagi kami untuk menguatkan saudara-saudara kami seiman, untuk tetap setia kepada Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, kami sobat messenger di dalam kehidupan kami hari demi hari, kami pun rindu untuk saling menasihati, saling mengasihi, saling mendukung, menghiburkan satu dengan yang lain di dalam komunitas-komunitas yang ada di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Berkati sehingga kami semua sebagai satu anggota tubuh Kristus terus dapat memberikan kekuatan satu sama lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Sungguh Engkau yang karuniakan kasih yang saling melengkapi, kasih yang saling menyempurnakan, mengasihi, menghiburkan satu dengan yang lain, sehingga gereja-gereja Tuhan ini boleh mendatangkan berkat bagi satu sama lain dan menjadi alat kesaksian bagi banyak orang untuk melihat sungguh kasih Kristus itu boleh dibagikan kepada banyak orang. Berkati kami semua yang beribadah pada pagi hari ini, ataupun anggota keluarga kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan Yesus akan sembuhkan dan pulihkan kami. Bagi kami yang ada dalam kedukaan, kesedihan, kesepian, Engkau pun akan menghiburkan kami. Bagi kami yang ada dalam pergumulan yang berat, ketidaktahuan kemana kami harus melangkah dan mengerjakan sesuatu, Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar untuk kami dapat menanggungnya dengan kekuatan dari Tuhan. Berkati segenap hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil untuk mengembalakan, melayani, mengajar, membina setiap jemaat. Tuhan juga senantiasa memberikan pertolongan, kesegaran, hikmat, kekuatan di dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Sungguh Engkau akan memberkati keluarga-keluarga hamba-hambamu untuk terus setia mendukung pelayanan setiap hamba-hambamu di dalam setiap jemaat yang dipercayakan. Sungguh Engkau terus akan mengajar, mendidik setiap hamba-hambamu ini menjadi hamba yang baik, yang setia dalam mengerjakan setiap panggilan yang dipercayakan kepada mereka, baik di daerah-daerah ataupun di pelosok-pelosok yang sulit, yang penuh dengan tantangan, bahkan penolakan dari masyarakat sekitar. Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk dapat membawa jiwa-jiwa baru dalam pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan kasih yang diadakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Kau sungguh bekerja campur tangan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pusat hingga ke daerah-daerah, dalam menjalankan pembangunan yang ada. Berbagai proyek dapat dikerjakan tepat, selesai pada waktunya, dan dihindarkan dari korupsi oleh sekelompok orang ataupun golongan untuk kepentingan mereka semata-mata. Berkati, lindungi setiap para tenaga kerja, mereka yang campur tangan kerja langsung dalam proyek-proyek yang ada ini. Tuhan lindungi dengan keselamatan,
dan berikan kekuatan, berikan hikmat, serta kebersamaan dalam mengerjakan berbagai rupa proyek-proyek pembangunan di dalam pemerintahan yang sedang dijalankan sekarang ini. Kami serahkan ya Tuhan, untuk seluruh masyarakat Indonesia, kami bersatu, kami adalah satu Indonesia, untuk saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Bagi mereka yang mengalami tertimpa musibah bencana alam, Tuhan akan memberikan pemeliharaan, pemulihan, bahkan mendorong, menggerakkan setiap kami untuk dapat menolong, membantu melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kesejahteraan masyarakat Tuhan Yesus akan cukupkan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi jemaat Tuhan yang saling mengasihi, saling menghiburkan, saling menguatkan, demi kemuliaan nama Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Super Messenger, dalam kehidupan kita yang kita jalani sebagai anak-anak Tuhan, kita punya komunitas, kita punya saudara seiman. Dan ketika kita melihat mereka membutuhkan kasih dan pertolongan dari Tuhan, maka kita turut mengambil bagian di dalamnya untuk menguatkan mereka, menghiburkan mereka, dan menolong mereka. Tuhan Yesus berkati kita semua.